Kegiatan memasak mereka tadi sudah selesai mereka lalui dengan Jungkook yang sangat kesal dengan tingkah Yuju yang berhasil membuatnya kelelahan mengaduk dalgona kopi itu. Sekarang waktunya Jungkook dan Yuju mengerjakan PR mereka di ruang tamu. Mereka duduk di karpet hitam ruang tamu dan menggunakan meja untuk meletakkan semua buku-buku mereka. Lo bisa belajar matematika tapi gak bisa fisika. Yuju melihat ke arah Jungkook dan tersenyum kikuk ke arahnya. Tangannya tergerak menggaruk lehernya yang tidak gatal. Kan gak semua orang harus bisa belajar semua mata pelajaran sih, kata Yuju. Bukan masalah itu tapi ini udah gak bisa dibilang gak bisa. Lo orang yang paling bego yang pernah gue temui dalam fisika, celetuk Jungkook setelah melihat hasil yang Yuju dapatkan. Wah, ini namanya penghinaan, gak bisa dibiarin. Ini tuh bagus tahu, lihat nih cantik banget kan angkanya. Bulat tahu, unyu dia. Yuju mengambil alih bukunya dan menunjukkan angka pada buku itu. Mana sini lihat buku kamu, pasti banyak yang nol juga, katanya sambil mengambil buku Jungkook satu persatu. Ia memeriksa semua hasil dari buku itu, dan betapa terkejutnya Yuju saat melihat angka-angka pada buku itu yang satu pun tak ada yang buruk, semua sempurna. What's wrong with this guy? Why is he so smart? Gimana? Masih mau ngeraguin gue? Tanya Jungkook. Tangannya ia lipat di depan dadanya dan menatap Yuju angkuh. Ish, bukan gitu. Aku tuh gak paham gimana fisika. Otak aku itu gak bisa nyerap apapun di pelajaran itu. Apa susahnya coba? Tanya Jungkook. Enak banget bilang, apa susahnya? Fisika adalah hal terumit yang pernah aku jumpai selama hidup aku. Kesal Yuju dengan Jungkook yang gampangnya berkata jika fisika adalah hal yang mudah. Lo itu aneh. Seharusnya kalau lo pintar matematika lo juga harusnya pintar fisika. Lah kenapa jadi begitu? Gak semua harus begitu kan? Kamu aja punya restoran tapi gak bisa masak. Nah kalau udah begitu gimana? Tanya Yuju heran melihat hal yang sangat aneh dari diri Jungkook. Gue bisa bisnis, gue bisa rekrut koki untuk kerja sama gue. Mau gue pinter masak atau enggak juga gak masalah, ujar Jungkook menjelaskan. Iyain aja deh biar seneng, kan kalau nyenengin suami dapat pahala, ucap Yuju pasrah. Jungkook melihat ke arahnya dan tertawa kecil, dengan spontan tangannya terangkat mengacak rambut Yuju. Lo itu kalau pinter matematika seharusnya lo bisa menganalisis rumus. Rumus matematika sama fisika itu sangat jauh berbeda. Yuju terus-menerus dibuat kesal oleh Jungkook. Jungkook pun sebenarnya sudah sangat pusing melihat keanehan dari diri Yuju, menghembuskan napasnya berat dan mencoba untuk tetap tenang. Mana siniin buku lo biar gue bantuin ngerjainnya, kata Jungkook kepada Yuju. Dengan segera Yuju mengambil bukunya dan menyodorkannya ke arah Jungkook. Nah gitu dong dari tadi, dibantuin bukan malah diceramahin. Gini doang lo gak bisa. Bocah, ejek Jungkook membuat Yuju kesal. Ini tuh susah, apaan coba? Sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan V memiliki kuat arus 6A. Jika hambatan dibuat tetap, sedangkan sumber tegangan dinaikkan menjadi 2V, maka kuat arus akan menjadi, katanya membaca seluruh pertanyaan yang tertulis di dalam buku itu. Setelah berhasil menenangkan rasa mual dari dalam perutnya, Yuju kembali berjalan ke arah sahabat-sahabatnya dan kembali duduk di tempatnya semula. Jungkook pun juga mendudukkan dirinya di samping Yuju, tangannya ia letakkan di punggung Yuju dan mengelusnya lagi dan lagi. Gak usah makan baksonya lagi, ganti yang lain, ujar Jungkook kepada Yuju. Mendengar ucapan Jungkook membuat Yuju langsung menggelengkan kepalanya menolak saran dari Jungkook. Gak mau, aku pengen makan yang ini, sayang kali kalau beli lagi, abis nanti uang kamu cuma gara-gara aku, muntah doang juga, gak bakalan mati aku, jawab Yuju sambil memegang mangkuk bakso di depannya. Gue gak suka kalau lo bandel gini. Lo tanggung jawab gue, lo lebih penting dari uang yang gue punya, ucap Jungkook spontan. Sahabat-sahabatnya menatap Jungkook tak percaya, begitu juga dengan Yuju, ia terkejut sangat terkejut, dengan cepat ia meletakkan tangannya ke dahi Jungkook. Gak panas berarti gak sakit, kok aneh banget sih kamu? Heran Yuju,
Melihat keterkejutan sahabat-sahabatnya membuat Jungkook berusaha berpikir keras mengganti topik pembicaraan. Ya udah kalau gitu kita pulang aja, ucap Jungkook sambil berancang-ancang menarik tangan Yuju untuk berdiri. Lah kenapa jadi pulang sih? Ih nyebelin banget sih kamu, aku pengen makan bakso, kesal Yuju. Ya udah kalau gitu beliin aku bakso tapi jangan pakai bawang goreng aja deh, boleh kan? Tanya Yuju meminta persetujuan dari Jungkook. Jungkook melihat ke arah Yuju menimang-nimang ucapan cewek itu, kemudian menganggukkan kepalanya. Jangan pakai bawang kalau gak bisa makan bawang, peringat Jungkook dan langsung dijawab anggukan oleh Yuju. Belum lagi nonton udah pada romantisan begini, gue kaum jomblo jadi iri liatnya kampret, ucap Mingyu sambil menatap tajam ke arah Jungkook dan Yuju. Kebanyakan iri lo, kebiasaan ganggu orang lagi sweet aja lo gosong, kesal Chaeyeon kepada Mingyu. Heh Suriname, sementang putih kayak mayat begini belagu banget lo jadi orang, gue gosong juga banyak kali yang suka, kesal Mingyu. Siapa yang suka sama lo sih? Jangan mimpi, palingan yang suka sama lo hanya rumput bergoyang, sindir Chaeyeon sambil mengarahkan makanan ke mulutnya. Sial, rumput bergoyang coy, ucap Yugyeom menahan kekehan dari mulutnya. Lah yang suka sama lo juga sahaneng. Mulut nyerocos pedes begini siapa yang mau? Anjing laut, kuda Nil, atau bulldog? Sindir Mingyu tak kalah nyelekit. Ini lebih parah bay, anjing laut dibawa-bawa, PVTT, ucap Jihyo. Heh bandar togel, mulut lo kenapa minta dipotong sih? Masa cantik begini lo sandingin sama hewan begitu? Lagian gue jomblo bukan karena gue gak laku tapi standar gue susah ditemuin ya contohnya opa Korea. Kesal Chaeyeon kepada Mingyu. Cantik, waduh gak punya kaca lo di rumah, atau perlu gue beliin? Kata Mingyu tak kalah sadis. Gak butuh gue kaca, gue butuh uang, lo tahu. 2 hari sejak kejadian tempo lalu, Jungkook kini dihadapkan rasa yang sulit diungkapkan oleh dirinya. Sejak tadi ia tak fokus untuk melakukan sesuatu, ketika ia belajar ia masih terus memikirkan orang itu. Ia berjalan ke sana kemari memikirkan sesuatu, alasannya karena sekarang ia seorang diri di kamar miliknya tanpa ditemani oleh sang istri. Yuju tidak ada di rumah sebab sedang mengikuti Olimpiade Matematika, bukan ia yang bertanding melainkan adik kelasnya. Tak ada alasan yang pasti namun sang guru sangat ngebet menyuruhnya untuk ikut menemani sang adik kelasnya itu. Entah mengapa baru 1 hari saja ditinggalkan oleh Yuju rasa rindu sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia khawatir terjadi sesuatu kepada Yuju, apa ia bisa makan dan tidur dengan baik di sana. Pikirnya, ingin menelpon Yuju saja ia sangat gengsi apalagi harus mengatakan isi hatinya, apakah ia harus mendatangi Yuju di sana? Pertanyaan itu masuk ke dalam otaknya, namun pikiran itu segera ia tepis, bisa saja kedatangan dirinya akan mengganggu orang-orang di sana nanti. Namun dering suara masuk ke dalam handphone Jungkook dengan segera ia meraihnya dan berharap telepon dari Yuju, namun melihat nama yang tertera di sana membuat Jungkook enggan mengangkatnya. Mingyu is calling. Namun untuk mempertahankan pertemanan ia harus mengangkat telepon dari makhluk astral itu sekarang. Ia yakin pasti hal yang Mingyu ucapkan nanti adalah suatu yang tak penting. Kenapa? Gimana hati masih aman? Sahut Mingyu di seberang sana dan Jungkook yakini kini Mingyu tertawa melihat keadaannya. Walaupun ia tak pernah cerita keadaan hatinya mengapa Mingyu seakan tahu isi hatinya. Berisik lo. Kalau kangen ya tinggal telepon atau video call biar hilang rasa kangen dari tuh hati. Gengsi aja yang lo perbanyak, kasian gue liat hati lo lama-lama. Gue gak bisa. Berantem aja jago ngurus cewek gak pernah becus lo, tinggal telepon aja apa susahnya coba. Susah. Makanya sering-sering deh lo liat Google terus lo cari, kata-kata fuckboy yang bisa bikin cewek meleleh, biar ada skill lo bikin cewek baper. Mendengar hal itu dengan polosnya Jungkook langsung membuka Google dengan cepat dan mencari saran Mingyu itu tanpa mematikan panggilan dari sahabatnya itu. Halo, kok gak ada suaranya? Kok lo ngapain dah? Searching Google, jawabnya enteng. Seriusan lo cari tuh yang gue bilang?
Bisa polos juga loh. Makanya jadi orang jangan cuek terus, sekali jatuh cinta bingungkan lo. Mulut lo ember. Gak apa-apa ember, yang penting gue gak sepengecut elo untuk ucapin kata kangen. Lo di rumah kan? Gak, gue di rumah tante gue.